Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang guru bahasa Arab profesional. Yang pertama adalah kompetensi profesional guru bahasa Arab. Kompetensi profesional guru bahasa Arab adalah merupakan kemampuan atau kemahiran seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran bahasa Arab secara luas dan mendalam yang memungkinkan bisa membimbing peserta didik serta menjalankan profesinya sebagai guru profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Jadi ya, guru harus memiliki kemampuan dan atau kemahiran dalam menguasai materi pembelajaran bahasa Arab secara luas dan mendalam semuanya. Yang kedua adalah karakteristik guru profesional menurut Abi Taufik Al-Hashim. Yang pertama adalah cerdas. Bahasa Arab mempunyai aturan-aturan yang kompleks untuk dipelajari, seperti ilmu nahwu, syaraf, balaghah, dan dilalah. Maka sangat logis jika guru harus mempunyai kemampuan intelek yang cukup tinggi, karena ia dituntut bukan hanya memahami tapi juga memahamkan peserta didik, bahkan mempermudah pemahaman mereka terhadap teori dan aturan-aturan bahasa Arab. Jadi ya guru harus cerdas harus memiliki kemampuan yang cukup tinggi dan juga harus memahamkan ya. Jadi harus memahamkan peserta didik ya. Kalau misalnya tidak paham ya nanti itu susah nantinya ya. Harus mempermudah pemahaman mereka terhadap teori bahasa Arab. Nah, yang kedua, berbudi luhur. Sebagaimana dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau ditegaskan untuk menjadi guru. Guru ba'asat wa ulama sekaligus untuk mengajari, memperbaiki akhlak ya. Guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu kepada anak didiknya, namun lebih dari itu ia berkewajiban untuk memberikan suri tauladan sebagaimana cara memperilaku yang luhur. Jadi ya, guru harus mencontohkan perilaku kepada anak muridnya, bukan hanya mengajarkan bahasa Arab saja atau misalnya mentransfer ilmu saja, tapi harus menjadi suri tauladan untuk para guru, untuk para peserta didik, supaya nanti peserta didiknya akan naik akan pintar lagi ya, pintar akhlaknya. Yang ketiga yaitu ilmu luas ya. Sebelum mengajar guru harus mempersiapkan dan menguasai ilmu-ilmu yang akan diajarkan dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Tidak jarang kita temukan guru yang hanya berbekal keberanian namun kosong ilmu, yang akhirnya merugikan peserta didik, di mana ia mengarah jawaban untuk menjawab pertanyaan sang murid dikarenakan keterbatasan ilmunya. Guru yang seperti ini seperti berangkat perang tanpa membawa senjata. Itu pepatah bahasa Arab ya. Yang pepatah bahasa Arab itu mengatakan, dalam artinya, persenjatailah dirimu sebelum berperang. Jadi ya
Nah, di pepatah ini menyatakan kalau eh, misalnya dalam guru itu misalnya punya ilmu segitu. Nah, nanti kalau misalnya murid bertanya tentang misalnya bertanya, nanti khawatir kalau misalnya ilmunya cuma tidak luas, itu nanti guru akan kesulitan untuk menjawabnya. Jadi guru itu harus memiliki ilmu yang sangat luas supaya nanti pas ditanya oleh murid, nah nanti guru akan mudah untuk menjawabnya. Jadi seperti itu. Jadi harus memiliki ilmu yang sangat luas. Ya, yang keempat yaitu menyukai profesi pendidik. Nah, guru harus menghayati sekaligus menikmati perannya sebagai guru sehingga tidak ada rasa bosan menjalankan rutinitas yang ia jalankan. Sebaliknya, jika ia menyukai profesinya sebagai guru, uh, ia akan bekerja separuh hati dan ingin sangat dan ini sangat penting bagi keberhasilan pembelajaran. Guru bahasa Arab hendaknya menata niat bahwa ia bukan sekedar mengajar, namun ia juga berdakwah dan menyiarkan agama Islam melalui bahasa Al-Quran. Ya, jadi guru bahasa Arab bukan hanya bukan hanya mengajar doang, mengajar apa gitu apa menerjemahkan atau segala macam, tapi ya harus berdakwah menyiarkan agama Islam melalui bahasa Al-Quran seperti itu. Yang kelima yaitu menguasai ilmu pedagogik. Ya, bekal kepandaian berbahasa Arab maupun ilmunya saja tidak cukup untuk mengajar, tapi ia juga harus pandai mengajarkannya, mengadakannya sesuatu yang rumit, managi kegiatan belajar sehingga menjadi efektif, ya, dan efisien. Guru harus paham dan memahamkan materi pembelajarannya, bahkan membuat pelajaran menjadi menyenangkan. Jadi ya tidak cukup ya. Jadi harus guru itu harus pandai mengajarkannya, yaitu harus misalnya menyederhanakan pembelajaran bahasa Arab supaya nanti muridnya itu tidak kesulitan dalam mempelajarinya. Jadi harus menyederhanakan supaya tidak rumit nantinya, supaya nanti siswanya tidak terlalu paham gitu ya. Sekian dari saya, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.